Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perkembangan masa remaja awal sampai remaja dan masalah-masalah pada perkembangan remaja awal sampai awal dewasa. Kami beranggotakan yang pertama Faizah Kamilatun Nuha, 2 Faridah Hidayati, 3 Isni Ramadhani, dan saya Nazifatul Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah Hidayati. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan remaja awal, remaja akhir. Remaja atau adolescen berasal dari bahasa Latin adolescens yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis yang diterapkan oleh Solzhenitsyn tahun 2004. Perubahan psikologi yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial. Perubahan fisik mencakup organ seksual, yaitu alat-alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik. Remaja adalah individu yang berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa di masa awal kanak-kanak. Yaitu yang berikutnya tahap perkembangan remaja. Tahap perkembangan remaja itu ada 3, yaitu remaja awal, yaitu usia 11 sampai 14 tahun. Yang kedua remaja madya, yaitu usia 15 sampai 17 tahun. Yang terakhir remaja akhir, yaitu pada usia 18 sampai 21 tahun. Terus yang dikatakan remaja awal, yaitu seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran yang baru, cepat tertarik pada lawan jenis, mudah terangsang secara erotik. Kepekaan terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti oleh dewasa. 2. Remaja madya, middle adolescent. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman sebaya yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. 3. Remaja akhir, late adolescent. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, egosentrisme, terlalu memutuskan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain, tumbuh dinding yang memisahkan dirinya, private self, dan masyarakat. Maka, tahap awal remaja masih merasa bingung akan apa yang menjadi pada diri mereka. Remaja juga masih merasa canggung dengan perubahan-perubahan fisik dan juga psikis dalam diri mereka. Namun, pada tahap perkembangan remaja tengah, mulai ada perasaan nyaman dengan kondisi mereka dan mulai merasa mereka memiliki teman dan pengalaman yang sama dengan remaja lainnya.
Pada tahap remaja akhir, sikap positif dan kematangan diri remaja semakin terbentuk. Hal ini juga harus dengan adanya dorongan positif dari orang tua dan lingkungan sekitar. Karakteristik perkembangan remaja. Perkembangan sosial. Transisi sosial remaja mengalami perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain, yaitu dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial dalam perkembangan. Perkembangan biologis. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat pada saat masa pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Perkembangan kognitif. Remaja menjadi lebih idealistis dalam berpikir serta memikirkan karakteristik ideal dari diri sendiri, orang lain, dan dunia. Remaja berpikir secara logis yang mulai berpikir seperti ilmuwan, menyusun berbagai rencana untuk memecahkan masalah, dan secara sistematis menguji cara pemecahan yang terpikirkan. Masalah pada masa remaja akhir sampai dewasa awal. Masalah-masalah pada remaja akhir diantaranya 1. Penampilan fisik dan media sosial. Dapat dijelaskan, titik awalnya munculnya permasalahan remaja adalah ketakutan yang berlebihan jika mereka tidak diterima oleh suatu kelompok. Yang kedua, remaja cenderung fokus pada penampilan fisik dan penampilan di media sosial. Beberapa permasalahan remaja terkait penampilan fisik dapat membuat kecemasan yang berpotensi bahaya. Poin yang kedua, hubungan percintaan remaja. 1. Aliran hormon yang meningkat pada tubuh remaja membuatnya semakin memiliki banyak masalah, salah satunya percintaan. Hal ini memang wajar dirasakan, tetapi kadang menyebabkan perubahan tingkah laku dan pola pikir yang tentunya cukup rumit. Ketertarikan pada lawan jenis ini menyebabkan seseorang melihat dirinya sebagai sosok yang menarik atau tidak. Seorang remaja akan lebih peduli pada penampilan agar orang yang disukainya mulai tertarik pada dirinya. Munculnya permasalahan remaja dapat dipicu oleh kecemasan yang berlebihan terhadap penampilan diri di hadapan orang yang dia sukai. Masalah remaja yang akan timbul adalah berlebihan, tidak percaya diri, serta minder saat berinteraksi dengan teman di sekitarnya. Poin yang ketiga, tekanan dari teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya memaksa anak remaja untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Peraturan ini bukan tidak mungkin akan membuat mereka semakin solid atau bahkan tertekan. Ikatan pertemanan pada remaja memang tampak rumit. Bahkan ikatan pertemanan yang indah sering muncul dengan masalah-masalah sederhana tetapi saat terasa berat, khususnya perempuan yang memiliki kebiasaan membandingkan penampilan atau tubuh mereka. Poin yang keempat, masalah pendidikan. Masa remaja adalah masa di mana mereka harus terus membuktikan diri mereka dengan mencetak nilai setinggi mungkin serta meraih prestasi yang membanggakan. Masalah pendidikan remaja dapat menjadi masalah yang cukup serius ketika menjadi kecemasan berlebihan untuk membuktikan eksistensi diri. Meskipun bagi masa depan memang penting, memaksakan suatu hal ini akan membuat tekanan besar pada anak remaja, dan hal ini akan menyebabkan masalah berupa stres jika tidak segera diatasi dan terus didampingi. Ketatnya persaingan dunia pendidikan tentunya menjadi beban pikiran para remaja. Poin yang kelima, gangguan selera makan. Gangguan selera makan menjadi salah satu masalah remaja yang dapat menjadi cukup serius. Masalah kesehatan remaja dapat muncul ketika remaja terobsesi dengan standar tubuh ideal, hingga melalaikan pola makan sehat dan bergizi. Remaja yang mengidap anoreksia dan akan makan sangat sedikit karena khawatir menjadi gemuk dan mengalami masalah kesehatan jangka. Beberapa masalah kesehatan yang dialami adalah penurunan berat badan yang sangat drastis, siklus menstruasi berhenti atau tidak stabil, kulit menjadi kering, dan rambut rontok, serta terhambatnya pertumbuhan. Poin yang keenam,
bullying atau penindasan. Bullying adalah masalah remaja yang mengganggu kehidupan remaja. Fokusnya dalam menempuh pendidikan serta dampak lebih berat dari bullying yaitu dapat mempengaruhi kepribadian atau perilaku remaja yang menjadi korban. Poin ketujuh, peran orang tua dan lingkungan. Maraknya permasalahan remaja yang semakin kompleks ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Peran orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh pada kehidupan remaja. Jadi, sebagai orang tua dapat mendiskusikan berbagai hal pada anaknya. Selain bantuan dan dukungan dari orang tua, remaja juga perlu lebih percaya diri dan menghargai diri sendiri. Remaja tidak perlu mendengarkan omongan atau komentar orang lain yang tidak membangun atau hanya menjatuhkan dirimu. Selanjutnya, masalah-masalah pada tahapan dewasa awal. Seseorang yang berada di tahapan masa dewasa awal akan menemui berbagai masalah yang bisa mempengaruhi psikologi perkembangannya. Berikut masalah-masalah tersebut. 1. Merasa stres. Kenapa? Karena semakin banyak aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan. Bukan hanya itu, tanggung jawab dan beban hidup yang semakin besar pun biasanya akan membuat seseorang pada tahapan ini menjadi sedikit kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut bisa mempengaruhi psikologi perkembangan seseorang pada tahapan dewasa awal. Selanjutnya, kritikan dari orang lain. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup dengan berdampingan. Sebagai makhluk sosial yang selalu dikelilingi dan berinteraksi dengan orang lain, pasti akan menemui komentar-komentar, baik itu positif maupun negatif. Sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menghindari pikiran negatif dari orang lain. Oleh karena itu, kritikan dari orang lain yang bersifat negatif akan dapat mempengaruhi psikologi perkembangan orang pada tahapan dewasa awal dan bisa menimbulkan beberapa masalah. Selanjutnya, masalah keuangan. Kenapa? Karena kebutuhan dan gaya hidup yang semakin meningkat terkadang membuat pengeluaran pun juga meningkat. Meski untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih bisa tercukupi, namun sebagai orang yang menginjak dewasa, juga harus berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Hal itu pun juga bisa mempengaruhi psikologi perkembangan manusia pada tahapan dewasa awal. Selanjutnya, berakhirnya sebuah hubungan. Kenapa? Karena berakhirnya sebuah hubungan memang terkadang dapat menyisakan luka tersendiri untuk beberapa orang yang masih mengingat masa lalu yang begitu bahagia dan kemudian hilang begitu saja. Selanjutnya yang terakhir, tidak bisa memenuhi target. Kenapa? Karena manusia hanya bisa berencana. Situasi ini membuat manusia menjadi ambisius dalam mencapai targetnya, apalagi manusia yang menginjak dewasa. Dari situ dapat menimbulkan rasa sangat kecewa terhadap dirinya dan bisa berdampak pada orang lain. Hal tersebut bisa memicu permasalahan dalam perkembangan psikologi seseorang dalam tahapan dewasa awal. Sebagai pemuda, masa muda bukan hanya menyatakan kebebasan berekspresi, akan tetapi masa muda merupakan masa menggali potensi untuk berprestasi. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.